sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali dalam program Rema STBI. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara semuanya. Dengan judul perikop, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang
diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya memiliki satu cerita. Dulu ketika saya kecil, saya pernah diajak oleh ibu saya ke supermarket. Pada waktu itu, ibu saya ada di bagian sini. Dan karena keingintahuan anak kecil, saya melihat-lihat ke daerah sebelah sini. Maka saya memisahkan diri dari ibu saya, lalu saya pergi ke daerah sini. Setelah melihat-lihat banyak di supermarket itu, lalu saya ingin kembali ke tempat ibu saya. Saya datang kembali ke tempat itu, lalu saya melihat sosok dari belakang yang postur tubuhnya sangat-sangat mirip dengan ibu saya. Dari kejauhan saya berteriak, "Ibu!" Lalu setelah itu saya berlari, lalu saya memeluk kakinya. Setelah itu orang itu menengok dan ternyata itu bukan ibu saya. Betapa malunya saya waktu itu. Nah, kejadian seperti yang saya alami waktu kecil ini, salah mengira orang, itu banyak terjadi pada orang-orang. Nah, seperti juga cerita yang akan kita pelajari pada saat hari ini. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi sedang menanti-nantikan Mesias. Mereka sedang menantikan kapan datangnya seorang yang akan menebus mereka, yang akan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Di tengah-tengah penantian mereka itu, muncul seorang bernama Yohanes Pembaptis. Ia memulai pekerjaannya, seperti namanya, dia membaptiskan orang. Karena pekerjaannya ini, dia membaptiskan orang, maka orang-orang Yahudi merasa penasaran, sebenarnya siapakah si Yohanes Pembaptis ini? Apakah dia Mesias? Lalu orang-orang Yahudi pada waktu itu mengutus beberapa imam dan orang Lewi. Bisa kita lihat di ayat 19. Orang Yahudi mengutus mereka untuk bertanya kepada Yohanes, "Siapakah engkau?" Dan Yohanes menjawab, "Aku bukan Mesias." Ditanya lagi, "Lalu kamu siapa?" "Elia." Dia juga berkata, "Bukan." "Apakah kamu nabi yang akan datang?" Dia berkata lagi, "Bukan." Yohanes selalu menjawab, dia bukan Mesias, dia bukan nabi yang akan datang, dia bukan Elia. Lalu siapakah Yohanes Pembaptis? Nah, kita hari ini akan belajar bersama-sama tentang siapakah Yohanes Pembaptis itu dengan metode akrostik, yaitu dari kata Yohanes. Kita akan membuat kalimat-kalimat untuk mengingat sebenarnya siapa sih Yohanes Pembaptis ini. Huruf yang pertama, Y. Yohanes Pembaptis adalah panggilannya. Bukan begitu, karena banyak sekali nama Yohanes di Alkitab. Lalu huruf O, orang tuanya ialah Zakaria dan Elisabet. Huruf H, hidupnya ia abdikan untuk melayani Allah. Lalu A, Allah mengutusnya untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Nah, di bagian ini coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 6-7. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi, Yohanes Pembaptis memang adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, saksi dari terang yang akan datang. Lalu huruf selanjutnya, huruf N. Namun banyak yang mengira ia adalah Mesias. Benar bukan? Seperti yang tadi kita sudah bicarakan. Lalu huruf E. Meskipun begitu, Yohanes tidak mengaku sebagai Mesias. Makanya dari tadi dia menjawab ketika dia ditanya, "Kamu Mesias?" "Bukan." "Kamu Elia?" "Bukan."
kamu nabi yang akan datang. Bukan, karena memang dia tidak pernah mengaku-aku dirinya sebagai Mesias. Lalu S, suara yang berseru mempersiapkan orang untuk menerima Yesus. Inilah Yohanes Pembaptis. Siapakah dia? Dia adalah, kita lihat di ayat yang ke-23, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Jadi Yohanes Pembaptis adalah suara orang yang berseru-seru. Dia adalah saksi Tuhan Yesus. Dia yang berseru untuk menyerukan, luruskan jalan Tuhan. Dia yang mempersiapkan orang-orang untuk menerima Yesus, mempersiapkan hati orang-orang untuk kembali kepada jalan Tuhan, untuk siap dengan kedatangan Mesias. Nah, di sini Yohanes Pembaptis ini, apa yang dia beritakan sampai dia ini bisa membuat orang-orang mempersiapkan diri untuk kedatangan Mesias? Coba kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-3 ayat yang ke-2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Inilah pemberitaan Yohanes Pembaptis yang pada waktu itu ia beritakan kepada orang-orang untuk membuat orang-orang itu datang memberi diri dibaptis, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudara ketahui, pemberitaan Yohanes Pembaptis ini sama dengan apa yang diberitakan oleh Yesus. Coba mari kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi memang Yohanes Pembaptis ini adalah suara yang berseru-seru untuk meluruskan jalan Tuhan, untuk mempersiapkan orang-orang untuk menerima kedatangan Mesias, menerima Yesus. Dan setelah pemberitaannya ini, banyak sekali yang datang untuk memberi diri dibaptis. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah saksinya Tuhan Yesus. Ia adalah saksi. Sama seperti Yohanes yang adalah saksi, kita juga adalah saksinya Yesus Kristus. Aku adalah saksinya. Apakah selama ini kita sudah menjalankan tugas kita sebagai saksinya Yesus? Apakah kita sudah memberitakan firman? Apakah kita sudah memberitakan berita sukacita kepada orang-orang yang belum percaya? Siapa lagi yang akan memberitakan berita keselamatan, karya keselamatan dan penebusan Yesus Kristus kalau bukan kita sendiri, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Jadi, mari saya mengajak saudara-saudara sekalian, kita menjadi saksinya, kita bersemangat di dalam memberitakan firman-Nya. Biarkan hidup kita menjadi kitab terbuka yang bisa dibaca kapanpun oleh orang lain. Dan apa yang dibaca di dalam diri kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yang tercermin di dalam diri kita ketika orang melihat kita, yang terlihat adalah Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memberitakan berita sukacita, berita keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kita. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang menjadi saksinya, kita adalah saksinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh belajar bersama-sama. Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati setiap firman yang sudah kami terima, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh doa ini ke dalam naungan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
itu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai